tadi ayakuna karena kurna sopan aslinya yakun tapi karena keadaan menjadi ayakuna lahu asro, jadi mempunyai tawanan hatta yusrina fil ard, sebelum dia dapat melumpuhkan musuh di muka bumi. Karena punya tawanan itu juga repot, harus tawanannya seperti di penjara. Di penjara itu juga repot, mengurusi makan dan urusannya itu kan juga perlu biaya. Jadi keputusan awal setelah perang Badar itu diputuskan tidak boleh punya tawanan. Kalau musuh ya tidak ditawan. Nanti ada diskusi mengenai ini untuk memahami apa yang dikehendaki oleh ayat. Nah, tawanan itu sudah dibunuh intinya. Tawanan sudah dibunuh, tetapi boleh dengan tebusan. Di tebusan itu ditawan dan dibunuh kecuali masuk Islam. Kalau masuk Islam berarti sudah dibebaskan. Turiduna, kamu semua, itu jamak ya, karena ada wawunun di akhir. Turidu itu kamu ingin, tapi ada wawunun menjadi turiduna. Kamu semua ingin arodat dunia, harta benda duniawiya. Ini artinya boleh kamu semua kan ingin tebusan supaya tebusan itu juga bisa untuk menjadi tambahan biaya perang, termasuk untuk dakwah. Tapi wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Ini intinya bahwa kamu tidak usah menawan. Kalau musuh itu tertangkap, dibunuh saja. Ini pada awal-awal ya, pada awal-awal Islam. Karena Islam belum kuat, termasuk kemenahan sendiri juga masalah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa. Aziz itu Maha Perkasa, artinya tidak dia mengalahkan, dan semua yang diinginkan Allah itu pasti terjadi karena Aziz, perkasa. Hakim dan Maha Bijaksana. Jadi meskipun Allah itu Aziz, tidak ada mengalahkan, tapi juga ada kebijaksanaan. Hakim. Laula kitabu minallah, kalau sekiranya tidak ada kitab itu ketetapan atau keputusan minallah yang telah terdahulu dari Allah, lamassakum fima khatum adzabun alim. Niscaya kamu akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Jadi sikap Nabi itu berbeda dengan ini. Jadi ini sebagai teguran bahwa Nabi itu atas usulan dari mayoritas sahabat itu menerima bahwa tawanan itu tidak dibunuh, yaitu dengan syarat itu membayar tebusan. Tawanan tidak dibunuh, dan itu dianggap salah. Seandainya tidak ada keputusan dari Allah bahwa
tidak ada siksa bagi Nabi, termasuk tidak ada siksa selama umat itu ditunggu Nabi. Karena ada ayat Al-Quran surat apa itu? Maka Allahu liyu'adzibahu wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka kalau kamu Nabi itu berada di tengah-tengah mereka. Wa maka Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka itu gemar istighfar. Bukan ada ya? Masyaallah ayatnya. Jadi artinya kalau tidak ada ketetapan itu, maka Allah akan menimpakan siksa itu kepada kamu. Jadi karena ada ketetapan Allah semacam itu, jadi akan disiksa meskipun keliru ya, dalam mensikapi. Nah ini kajian saat ini diawali dengan asbabul nuzul yang banyak, tetapi nanti juga sudah bisa memahami apa yang dimaksud. Jadi ada beberapa riwayat. Riwayat pertama ini, Rawah Ahmad wal ghairuh. Ahmad dan lainnya meriwayatkan an Anas dari Anas. Qala dia berkata, istasyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil usara yaum Badrin. Nabi Muhammad mengajak musyawarah mengenai tawanan perang Badar. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu senang mengajak musyawarah. Jadi senang mengajak musyawarah termasuk mensikapi perang Badar. Sebelum perang biasanya Rasulullah mengajak musyawarah. Terus setelah perang ada tawanan, ada yang terbunuh juga mengajak musyawarah. Termasuk ini saat ini membicarakan tentang tawanan perang Badar. Faqala Rasulullah berkata, Inna allaha qad amkanakum minhum. Sesungguhnya Allah telah memberi kuasa kepadamu terhadap mereka, yaitu kamu bisa menawan beberapa orang. Faqama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berdiri. Faqala ya Rasulullah idrib a'naqahum. Jadi dia berkata Umar itu, ya Rasulullah bunuh saja mereka. Idrib a'naqahum itu bahkan penggal saja lehernya. A'naq itu kan leher. Cuma saya perhalus, artinya itu bunuh saja mereka. Tidak perlu menerima tebusan. Benar tegas semuanya. Tegas sekali, Pak. Bunuh saja tawanan itu. Fa'aradhu Nabi mengabaikan pendapat Umar. Faqama Abu Bakar itu berdiri. Faqala dan berkata, ini berarti pendamping Nabi. Ini diantara yang diajak bicara adalah Umar Abu Bakar. Naro, jadi Faqala ya, Abu Bakar berkata, naro kami berpendapat anak fuwa anhum untuk memaafkan mereka. Wan taqbala minhum al-fidah, dan kau hendaknya menerima tebusan dari mereka. Fa'afa, lalu Nabi memaafkan anhum mereka. Wa qabila minhum al-fidah, dan menerima tebusan dari mereka. Tapi anehnya fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat ini. Tadi sebetulnya mulai dari awal. Nah, seorang nabi tidak patut itu menawan musuh sampai dalam keadaan bisa melumpuhkan pasukan. Masih dalam peperangan dan kemudian menerima tebusan.
Laula kita minallah sabakom. Kalau seandainya atau sekiranya tidak ada ketetapan Allah terdahulu dari Allah, maka Allah akan murka dengan sikapmu itu. Ini kira-kira setuju dengan pendapat siapa? Sesuai dengan Umar. Tidak perlu. Jadi seorang nabi itu tidak boleh mempunyai tawanan. Berarti ayat ini sebagai teguran kepada siapa? Ya termasuk nabi yang memilih pendapatnya Abu Bakar. Jadi nabi pernah juga keliru dalam menetapkan keputusan. Tapi langsung ditegur oleh Allah. Ini ada riwayat yang berikutnya tuh kedua, riwayat Tirmidzi, riwayat Ahmad dan Tirmidzi wal Hakim. Ahmad, Tirmidzi dan Hakim meriwayatkan Ali bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Berarti kalau tadi dari siapa? Ahmad dan lainnya gitu. Tapi hampir sama. Faqama Ibnu Mas'ud berkata, lama kana yaum Badrin, ketika perang Badar telah selesai, karena yang menunjukkan masa lampau. Waji'a bil musarah, dan didatangkan para tawanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu berkata, ma taquluna, apa pendapat kalian fi haula'il musarah, mengenai mereka para tawanan ini. Intinya tadi. Terus kemudian Umar usul bunuh saja. Sementara al-hadis, kalau ada al-hadis itu berarti hadisnya cukup panjang. Lalu dipotong dari sini. Ini sama dengan tadi, bahwa usulan Umar bunuh saja, usulan Abu Bakar hendaknya dibebaskan tapi menerima tebusan. Tetapi Rasulullah menerima usul Abu Bakar, tapi ditegur oleh Allah semacam ini. Wa fihi, dalam hadis tersebut, fanazal al-Quran biqauli Umar. Jadi lalu turun ayat mendukung pendapat Umar. Maka nalin nabi ayatku nalahu asro, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan. Padahal dalam situasi genting, yaitu belum bisa melumpuhkan musuh, tapi sudah diputuskan. Itu artinya bagian pertama. Bagian pertama dalam asbabun nuzul. Bagian kedua, ini cerita tentang ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Akhraj Tirmidzi an Abi Hurairah. Jadi Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, jadi Nabi bersabda, lam takhilul ghanaim. Jadi harta rampasan belum dihalalkan. Jadi pada perang Badar itu harta rampasan perang belum dihalalkan. Di awal-awal ya, awal perang Badar. Lam tahillu li ahadin, lam tahillu li ahadi su dirus. Sud berasal dari sawat atau hitam. Jadi belum dihalalkan harta rampasan perang pada seseorang yang berkepala hitam. Berkepala hitam siapa? Ya manusia. Dengan istilah kesudir ruus itu kepala. Dari kepala hitam.
Musim putih orang masuk ini. Min qablikum sebelum kamu. Jadi antara pesan perang belum dihalalkan. Kata tanziluna minas sama. Jadi kalau dulu ya antara pesan perang itu turun api dari langit, batak kuluhu lalu memakannya. Jadi antara pesan perang intinya itu dibakar. Jadi ada api dari langit. Jadi goyang musuh itu ketika meninggalkan harta rampasan perang, harta rampasannya itu tidak halal dimiliki oleh orang Islam, dibakar saja. Falamma kana yaum Badrin, lalu ketika terjadi perang Badar, waqau bil ghanami, mereka kaum muslimin belum mendapatkan harta rampasan perang. Qabla an tahilalahu, karena belum dihalalkan buat mereka. Wa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat. Intinya karena harta rampasan perang itu belum dihalalkan, maka Rasulullah lebih memilih tawanan itu dilepas, tapi dengan syarat itu membayar apa tadi? Tebusan. Karena antara rampasan perang itu belum halal. Tapi itu ditegur oleh Allah. Laula kitabun min Allah sabaqan lamasakum bima khatum adzabun alim. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Ini intinya bahwa itu dianggap salah sikap Nabi. Jadi ini menegur, tapi karena sudah ada ketetapan bahwa Rasulullah dan umatnya tidak akan disiksa kalau masih ditunggu Nabi, maka ya tidak dilakukan. Ini tapi merupakan teguran. Jadi berarti orang yang dianggap peka terhadap situasi yang pada saat itu mungkin sesuai dengan kehendak Allah, malah usulan dari Umar bin Khattab. Berarti Umar itu ada yang mungkin pernah menjadi orang yang jahat, jahat itu, tapi dia punya perasaan bisa membaca batin orang, dan itu diusulkan kepada Nabi sesuai dengan hati nuraninya, bahwa situasi semacam ini tidak cocok kalau memang menerima tebusan yang bagus, bunuh saja, supaya membuat umat itu membuat orang kafir itu gentar. Itu adalah diantara termasuk sebab turunnya ayat ini. Yang kedua yang berkaitan dengan harta rampasan perang belum dihalalkan di awal-awal. Ini ketiga, Akhraja Ibnu Mundir meriwayatkan An-Nafi dari Nafi, an Ibnu Umar dari Ibnu Umar dari anaknya Umar. Ibnu Umar nama aslinya adalah Ibnu Umar siapa jenis? Abdullah ya. Karena Abdullah itu banyak, maka cukup Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud itu artinya apa? Namanya juga Abdullah, sehingga disebut Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas juga demikian, Abdullah namanya, maka cukup dinamakan Ibnu Abbas. Jadi nama orangnya tidak disebutkan semuanya Abdullah. Ikhtalafan nas fi usar Badrin. Jadi menurut Ibnu Mundir ini, manusia berselisih pendapat berkaitan dengan tawanan perang Badar. Fastasor Nabi, lalu Nabi mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar kepada Abu Bakar dan Umar. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, Fatihim, terima tebusan dari mereka.
Wa qala Umar, dan Umar berkata, "Uqtul hum, bunuhlah mereka." Fa qala qailun, ada seorang yang berkata. Jadi selain keduanya itu ada orang yang berpendapat ya. Aradu qatla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tawanan itu adalah ingin membunuh Rasulullah wa damal Islam, dan ingin menghancurkan Islam. Maka sebaiknya dibunuh saja. Seakan-akan ini yang berkata adalah mendukung Umar. Tapi wayang merumah Abu Bakrin bil bidah, tetapi Abu Bakar tetap memerintahkan agar menerima tebusan. Wa qala qail, dan ada seorang lagi yang berkatanya itu mendukung Abu Bakar ini. Laukana fihim Abu Umar, seandainya di kalangan tawanan itu ada ayahnya Umar, au akhuhu, atau saudaranya Umar, au akhuhu, ma'amara biqatlihim, niscaya Umar, atau pasti Umar tidak memerintahkan untuk membunuh mereka. Kira-kira Umar jawabannya bagaimana? Tetap bunuh. Tapi ini ditetapkan ya, fa'akhoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Abu Bakr. Tapi Rasulullah tetap mengambil pendapat Abu Bakar. Karena ini ternyata orang kafir Quraisy yang perang dan ditawan itu juga masih keluarga. Asalnya kan sama-sama dari Mekah. Fafadahu, maka Rasulullah menerima tebusan dari mereka. Tapi panazala, maka turunlah ayat, intinya menegur keputusan dari Rasulullah SAW. Fakala Rasulullah SAW, setelah itu ya, Rasulullah setelah menerima keputusan untuk tebusan dan akhirnya ditegur oleh Allah, maka Rasulullah itu berkata kepada orang banyak, "Ika dalam layamas sunnah ayabul adim fi khilafi ibnul Khattab." Sesungguhnya hampir saja kita ditimpa siksa yang besar ya, karena berbeda dengan pendapat Umar bin Khattab. Walau nazal al-adab ma'aflata illa Umar, seandainya turun adab maka tidak ada yang selamat kecuali Umar. Nah, kira-kira begitu. Ada yang model ini. Jadi Rasulullah sampai mengatakan, kita ini termasuk saya ini, kalau adab itu jadi turun maka tidak selamat, yang selamat hanya Umar sampai begitu. Karena Umar itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fahadiri ayat tadullu bil ittifaq, maka berbagai riwayat tersebut menunjukkan kesamaan. Ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi ra'yi Abi Bakr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pendapat Abu Bakar, ra'yi pendapat. Wa qabilal fida, dan menerima tebusan min asra Badrin, di menerima tebusan dari tawanan perang Badar. Asra jamaknya usara tadi. Asra berarti itu satu, usara Badar. Watal kuru riwayat asaniyah wa rabi'ah, riwayat ketiga dan keempat menyebutkan anal Quran nazala tasyri'uhu wa fi qadri rabbil mar. Jadi menyebut bahwa Al-Quran turun
yang syariatnya sesuai dengan pendapat umat. Berturut hebat ya Umar. Jadi berbeda dengan Rasulullah itu berani. Dan Rasulullah juga akhirnya memberi komentar yang Umar hebat. Seandainya ada siksa yang lain kena kecuali Umar. Jadi kalau Rasulullah salah sudah mengakui. Watan fariqul riwayat asalnya, adapun riwayat yang kedua itu berbeda. Indah Tirmidzi yaitu dari riwayat Tirmidzi. Ana Rasulullah kana bisabab akhtil hunaim qabla an tahillahu. Jadi bahwa turunnya ayat tersebut adalah disebabkan mengambil harta rampasan perang sebelum dihalalkan buat mereka. Tapi Rasulullah tidak mengambil, hanya saja mengambil apa tadi? Tebusan. Tebusan dari tawanan perang. Intinya awal-awal itu belum dihalalkan menggunakan harta rampasan perang. Ini ada riwayat lain. Rawi Muslim wa Ahmad dan Ahmad meriwayatkan an Ikrimah bin Imarah an Ibni Abbas dari Ibni Abbas. Jadi yang disebutkan ini adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi paham terhadap hakikat-hakikat agama. Yang terkenal yaitu Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, ya. Tadi Ibnu Umar. Itu adalah orang-orang yang dianggap ahli tafsir juga. Selain juga tekun menghafalkan Al-Quran, juga bisa memahami apa hakikat dari agama. Termasuk Ibnu Abbas. Jadi fi wasfi halin Nabi, ini menerangkan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam washabihi dan sahabatnya Abu Bakr ba'da nuzulil ayat sesudah turun ayat ini. Kalau menurut riwayat ini Muslim Ahmad Ikrimah wa tasarruha dan sebetulnya sangat tegas, jelas ya. Bi'anna alladziina ikhtaru fida kasirun, bahwa orang-orang yang memilih pendapat untuk menerima tebusan cukup banyak. Jadi mayoritas itu tidak setuju dengan pendapatnya Umar, bahkan termasuk Rasulullah. Akhirnya memilih pendapat yang menerima tebusan. Qala, jadi dalam riwayat ini ya, haddatsani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bercerita kepadaku. Yang cerita siapa tadi? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas yang cerita Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas bercerita, haddatsani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bercerita kepadaku. Kalau dia berkata, lama karena yaum Badr, ketika terjadi perang Badar, fahazamallahu musyrikin, Allah mengalahkan kaum musyrikin. Coba dicermati, yang mengalahkan siapa? Allah, bahasanya itu. Jadi sahabat itu mengatakan meskipun itu kita menang, tidak begitu, tetapi yang mengalahkan adalah Allah, bahasanya. Karena menang sebetulnya adalah bantuan dari Allah. Wa qutila minhum, dari mereka itu terbunuh sab'una rajulan, ada berapa orang? 70 orang. Wa usira, dan ditahan sab'una rajulan, juga 70 orang.
Maka istasyara Rasulullah, maka Rasulullah itu mengajak musyawarah. Jadi kan suatu bahasa dalam bahasa Arab itu mayoritas hampir, pokoknya hampir 100% ya. Itu bahasa Arab itu kata aslinya hanya 3 huruf. Bahasa Arab itu aslinya 3 huruf. Jadi 98% atau tinggal sedikit yang tidak 3 huruf. Nah ini kalau diawali dengan alif sinta itu menunjukkan suatu permintaan. Ini untuk membantu ketika bertersebut. Kalau diawali alif sinta termasuk istasyaro, berasal dari kata syaro, yushiru isyaro. Tetapi kalau istasyaro bermakna minta musyawarah. Termasuk ghafaro mengampuni, taufaro minta ampun, ana menolong, ista'ana minta pertolongan. Termasuk istasyara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah atau meminta musyawarah kepada Abu Bakr, wa Umar, wa Ali, yang termasuk ada di sini kalau lewat ini ya. Termasuk ada Ali. Faqala Abu Bakr, dan Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, haula ibadul am. Ya Rasulullah, mereka itu anak-anak dari paman, berarti banyak yang sepupu. Ternyata ditahan itu keluarga semua. Sepupu kan masih keluarga dekat ya. Wal asyirah, termasuk para keluarga. Wal ikhwan, dan dari saudara-saudara. Ada juga yang saudara. Tapi karena berbeda keimanannya, yang satu membela agama Allah, yang satu membela agama berhala. Itu kan masih saudara-saudara. Abu Bakar itu begitu berriwayat ini. Wa inni ara, dan saya berpendapat anta khuda minhum al-fidyah, jika kau atau agar kau terima tebusan dari mereka. Itu kan masih ada hubungan darah. Fayakun ma'akhadna minhum quwwatan lana minal kufar, sehingga apa yang kita terima dari mereka menambah kekuatan kita untuk melawan orang-orang kafir. Wa sallallahu ayyahdiyahu, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Ya bagus ya pendapat ini. Sekarang mungkin memusuhi Nabi, tapi suatu saat semoga bisa mendapatkan hidayah. Fayakunu, sehingga mereka lana adudan, menjadi penopang kita atau pendukung kita. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah belum menerima pendapat Abu Bakar ini. Mata ya Ibnu Khattab, apa pendapatmu wahai Ibnu Khattab? Yang dimaksud Ibnu Khattab adalah Umar bin Khattab. Qala, maka Umar berkata, qultu, saya berkata, wallahi ma ara Abu Bakr, demi Allah saya tidak sependapat dengan pendapat Abu Bakar. Tidak itu dalam bahasa Arab bisa menggunakan la, tidak juga bisa menggunakan ma. Ma itu ada dua. Ada ma yang berarti tidak, yang pertama. Ma yang kedua itu ya suatu keterangan. Saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Walakin tamakkanani, tetapi berikan kepada saya atau kuasakan kepada saya min fulanin, dari fulan, qoribin li Umar, yaitu kerabat dari Umar. Fadribu unuqahu, agar saya sendiri yang membunuhnya. Malah begitu. Soalnya tadi kan ada usulannya. Jadi kan masih keluarga semua, tetapi
Kalau seandainya keluarga Umar kok berani memerangi Nabi, serahkan ke saya, akan saya bunuh. Umar itu malah begitu. Watamakkan Aliyan, dan berikan kepada Ali min Akil, yaitu Akil. Faya dari kau, Akil itu keluarganya Ali, agar Ali yang membunuhnya. Jadi Umar itu meskipun keluarga sendiri memusuhi Nabi harus dipenggal lehernya. Watamakkan Hamzah bin Fulan akhihi, berikan si Fulan yang menjadi saudara Hamzah kepada Hamzah. Faya dari agar Hamzah yang membunuhnya. Hatta ya'lamu azza wa jalla annahu laisa fi qulubina mawaddah lil musyrikin, bahwa ada pada hati kami ini tidak ada pada hati kami ini rasa belas kasih kepada lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Ternyata ada dalilnya. Jadi kita ini jangan berbelas kasih kepada orang musyrik selagi itu menentang Allah. Dan dalilnya mana? Ini dalilnya. Ini surat apa ya? La tajidu, surat apa? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allah wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bahkan di sini jelas, walau kamu aba'ahu, meskipun orang-orang itu bapak-bapak mereka, au abnaakum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratum, atau keluarga mereka. Jelas sih, Umar itu berpedoman ini orang, sehingga berani musuh, bunuh saja mereka. Oh ternyata Umar itu jeli. Ayat berapa? Terakhir, akhir-akhir ya. Haulai a'immatum wa qadatu, mereka adalah para pemimpin dan para tokoh mereka. Ini masih menyimpulkan. Jadi gembok-gembok kafir itu, meskipun saudara-saudara, meskipun itu keluarga. Fahamiyya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maqala Abu Bakr. Lalu Rasulullah lebih condong mengikuti pendapat Abu Bakar. Walam yahwi maqultu, dan tidak condong kepada pendapat yang aku sampaikan. Ini yang paling cerita. Fa khadha minhum al-bid'ah, Rasulullah menerima tebusan dari mereka. Tapi Umar ya tetap diam karena kalah suara. Kalah suara, apalagi Rasulullah memutuskan untuk menerima tebusan. Ini menunjukkan ya, Rasul. Jadi para sahabat beda pendapat biasa gitu. Orang utuh gitu. Tidak utuh. Nah, kisah selanjutnya gimana? Fala makana minal ghad, harus Umar ya usulnya diterima saja. Keesokan harinya, ghadatu ila Nabi. Saya datang menemui Nabi. Umar, Abu Bakar, sahabat-sahabat. Gak ketemu Nabi itu kuangan. Besoknya menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza huwa qaidun, saat itu beliau sedang duduk. Wa Abu Bakar As-Siddiq, bersama Abu Bakar As-Siddiq. Faidahullah yang saat itu keduanya menangis. Rasulullah menangis, Abu Bakar juga menangis. Fakultu ya Rasulullah akhbirni, maka saya Umar ini berkata, ya Rasulullah beritahu aku apa yang membuat engkau dan sahabatmu ini menangis.
madayabki ka anta wasohibuka. Jadi yang membuat engkau dan sahabat menangis. Fa'in wajatu bukaan bagai itu. Jika aku bisa menangis karena memang yang logis, saya akan menangis. Wa'ilam ajib bukaan tak bagai itu. Dan jika aku tidak bisa menangis, akan aku paksakan untuk menangis karena untuk meniru Rasulullah. Sampai begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abqiril ladzi arada ala ashabika minal fitan." Aku menangis karena menerima tebusan yang diusulkan oleh teman-temanmu. Jadi teman-temanmu yang mulai dari Abu Bakar termasuk ya yang lain-lain, yang mayoritas itu saya menerima tebusan membuat saya menangis karena ditegur oleh Allah. Lakon aradu alayya ada buku adna min hadis syajar. Sungguh telah ditampakkan kepadaku Adam yang disiapkan buat kamu semua. Lisan jarotin koribin yang lebih dekat dibanding dengan pohon itu. Jadi badannya berada di dekat pohon besar, dan pohon besar itu seakan siksa akan ditimpakan kepada manusia yang di dekatnya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, Allah menurunkan ayat ini. Maka ya, sampai akhir itu. Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawaran sebelum yang dapat melumpuhkan usulnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiya, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Nah, ini teguran. Berarti ya tadi ini khulasa kesimpulannya dari kajian ini. Kanal aula yang lebih utama kotla asro dari ayat tadi, yaitu membunuh tawanan. Wa kana ahdu fidak bijtihad bin Nabi, adapun mengambil tebusan adalah berdasarkan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ijtihadin urdotun lil khata' was shawab. Semua ijtihad bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Lakin ijtihadul Mustafa la yakiru fihi alam khata'. Tetapi ijtihad dari orang yang terpilih, yaitu Nabi Mustafa, itu julukan kepada Nabi. Jadi orang yang terpilih hatinya itu tidak dibiarkan salah oleh Allah. Ini juga bisa dipahami. Sebetulnya tebusan yang diinginkan itu akan dibayar, tetapi belum sampai musuh yang ditahan itu dilepaskan. Dalam riwayat lain belum dilepaskan, akhirnya tebusan dikembalikan dan musuh-musuh itu dibunuh. Keputusannya meskipun itu keluarga. Dan ini adalah sebagai pelajaran. Nabi belum sempat bertindak yang lebih jauh, begitu salah aku ditegur oleh Allah. Ini ada kisah lain ya, bahwa Nabi itu menentukan sesuatu juga tidak tepat, tetapi akhirnya ditegur Allah, terus akhirnya bersikap yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'a humul amai. Nabi itu bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang buta.
Karena pada saat itu juga ada tamu pembesar-pembesar dari orang kafir. Ada tamu dua. Nabi lebih condong untuk menerima siapa? Orang kafir. Padahal orang buta ini datang, tidak disambut dengan ramah, malah Nabi agak bermuka masam dan malah mengabaikan. Ditegur oleh Allah dengan surat itu. Terus akhirnya Rasulullah lebih menyambut orang yang buta yang datang ini daripada orang kafir. Itu artinya bahwa belum sampai bertindak jauh, salah jauh, sudah ditegur. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu juga dalam sisi tertentu juga ada kesalahan, tapi kesalahannya belum sampai fatal, sudah ditegur oleh Allah. Ini sebagai pelajaran, bahwa kita ini hendaknya lebih mengutamakan kepada saudara kita sendiri daripada orang lain. Soalnya kadang-kadang ada, ini kan Natalan di Jogo penanam Jogo Bansel, tapi saudaranya itu berbeda hari raya, itu diamuk misalnya. Kalau ini kan tidak imbang, padahal agama lain jadi Jogo. Paham ya? Ya, diantaranya itu contohnya. Nah sekarang ini terakhir, bagaimana Nabi itu memuji para sahabat, dan ternyata juga menyimpulkan bahwa ini juga ada terusannya hadis. Wa inna mislaka ya Abu Bakrin kami seli Isa. Kamu wahai Abu Bakar, sifatmu itu seperti Nabi Isa. Yaitu ketika berkata ya, berdoa kepada Allah, itu adzibhum fa innahum ibaduk. Jika kau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Masa betul hamba-Mu kamu siksakan. Kira-kira belas kasihan Abu Bakar kepada manusia itu seperti itu. Itu kan dia hamba-Hamba-Mu, masa harus dibunuh gitu. Memang baik kamu, memang bagus wahai Abu Bakar, kamu ini seperti Nabi Isa. Fa innaka antal azizul hakim. Maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah keluhan Nabi Isa kepada Allah mengenai siksa di akhirat nanti. Ya Allah, itu hamba-Hamba-Mu, masuk kamu siksa gitu. Doanya Nabi Isa. Tapi kepada Umar bin Khattab, misruka ya Umar, maya biru. Umar yang bukan Abu Bakar. Beban. Kamu seperti siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu juga tidak salah. Jadi sikapmu itu seperti Nabi Nuh. Qala, yaitu yang berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Wahai Tuhanku, janganlah Kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Intadarhu, kamu jika Kau biarkan, termasuk anak keturunannya mereka juga sama seperti bapaknya. Itu adalah di antara perbedaan dua sikap. Keduanya tujuannya baik, ya tahu? Yang Abu Bakar penuh belas kasih, tetapi Umar itu lebih membela Islam, ya seperti wataknya para nabi. Saya kira cukup sekian kajian saat ini. Ada pertanyaan? Ya, kita ambil pelajaran sendiri-sendiri. Yang jelas itulah situasi diskusi. Yang keliru itu